Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku, santri, para alumni, di mana saja kalian berada, utamanya anak-anakku hurun ain, rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kami semua diberi oleh Allah kesehatan, sehat rohani dan sehat jasmani. Anak-anakku semuanya, kita semua ini tidak pernah membayangkan bahwa ibadah di bulan Ramadan tahun ini ibadah di tengah wabah. Anak-anakku, dulu tahun 2019 ketika kita menjalankan ibadah puasa, Masya Allah, terasa sekali nikmatnya. Bukan berarti tahun ini kurang nikmat, tidak anak-anakku. Makanya ibu menyampaikan judul malam ini adalah ibadah di tengah wabah. Anak-anakku semuanya, bagaimana kalau kita teringat ketika sebelum 2020 ibadah puasa kita ini? Ingat kan? Kalau sudah jam 5 kita semua para santri pada keluar, mulai dari depan Al-Husna sampai pertigaan, Masya Allah, sampai ada yang menjuluki itu pasar Ramadan. Sekarang anak-anakku sepi sekali, tidak satupun orang jualan. Untuk itu, ibu menyampaikan ibadah di tengah wabah. Ayo bersama-sama dengan ibu, harus apa kita sekarang ini? Satu, harus sabar. Sabar dalam artian semuanya yang kita lakukan ini harus dengan sabar. Kalau dulu menjelang berbuka puasa, kita sudah menyiapkan aneka ragam menu makan itu. Sayur aja kadang-kadang ada 3. Kemudian takjilnya belum, penuh di meja kita. Sekarang bagaimana? Ayo kita sabar. Apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Apalagi Bu yang harus kita menjalankan dengan sabar? Sahur. Biasanya kalau puasa sudah dapat 15 hari seperti ini, makin malas. Kita tidak boleh. Walaupun Ramadan kita di tengah wabah, ayo kita tingkatkan ibadah kita ini. Kalau ibu menghitung sampai pada hari ini, puasa kita ini kurang 15 hari. Kita menilai Ramadan yang kita sudah menjalankan kemarin itu, apakah nilainya itu sudah 90 atau bahkan masih 4 Bu, masih separuh nilainya. Kalau masih separuh nilainya, anak-anakku, belum terlambat kita. Ayo kita tingkatkan. Andai kita malas, ayo kita perangi. Andai kata kita mau sudah mengambil wudhu, tahu-tahu ngantuk, kita harus sabar memerangi itu. Ayo kita sabar, menahan amarah. Kita jangan sembarangan bicara. Kalau kita dilarang tidak boleh kemana-mana, ya tidak apa-apa. Kita berbuka puasa dengan tahu goreng, tempe goreng, sambal tomat, nasinya panas, Masya Allah nikmatnya. Kanjeng Nabi menyampaikan anak-anakku kepada kita, lis-shaimi farhata. Orang yang berpuasa itu
ada dua kebahagiaan. Satu, ketika kita menjelang berbuka puasa, inda iftari. Yang kedua, wa inda liqa'i rabbi. Dan ketika kita besok menghadap ke hadirat Allah dengan tersenyum. Anak-anakku, ibadah di tengah wabah satu harus meningkatkan kesabaran kita. Yang nomor dua, khusyuk. Ayo kita tambah khusyuk ini. Bukan berarti sudah puasa kita sekarang ini di tengah wabah harus menambah khusyuk kita. Ya Allah, kenapa ya kok makin banyak korbannya? Ayo kita tambah khusyuk kita ini. Kita tambah sholat kita tambah lagi tadarus kita. Khusyuk itu kalau ibu mengartikan fokus anak-anakku. Kalau kita sudah waktunya, kita mempunyai jadwal. Kalau saya habis subuh, saya harus tadarus Al-Quran dulu. Habis sholat subuh, tadarus dulu. Kita harus fokus. Jangan tidur dulu sebelum mengaji Al-Quran. Itu khusyuk namanya. Apalagi bu, khusyuk. Kita ini dilarang oleh pemerintah bergerombol ramai-ramai. Nah, kenapa kita sholat di masjid? Tidak boleh kok. Jadikan rumah kita sebagai masjid. Jadikan rumah kita sebagai madrasah. Jadikan rumah kita ini sebagai gedung pendidikan anak-anakku. Tidak mengurangi nilai ibadah kita, walaupun kita di rumah. Ada kakak, ada adik, didiklah adiknya. Adik juga begitu, hormatilah kakaknya. Ada ayah, sebagai pemimpin rumah tangga, hormatilah ayah, taatlah kepada ayah. Itu adalah khusyuk. Tingkatkan khusyuk, kekhusyuan itu di dalam rumah, tidak mengurangi anak-anakku. Yang nomor 3 adalah, karena ini di bulan Ramadan, ada wabah, ibadah kita di tengah wabah. Ayo anak-anakku, kita perbanyak istighfar. Kenapa? Di bulan Ramadan ini adalah bulan istighfar, syahrul maghfirah, bulan diampuni dosa kita. Sering-seringlah kita memohon ampun, ya Allah. Mohon ampun atas segala dosa kami, ya Allah. Kalau orang tua kita masih ada, doakan orang tua kita. Kalau orang tua kita kebetulan sudah tidak ada, kirimlah Fatihah, kirimlah doa kepada orang tua kita. Karena saya ulang lagi, bahwa Ramadan itu adalah syahrul maghfirah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perbanyaklah anak-anakku beristighfar, sesungguhnya Allah itu mengampuni atas segala dosa kita. Kalau kita ditanya teman kita, dosamu itu pirang-pirang, rasanya kita ini semuanya pernah bersalah. Ayo anak-anakku, kita berbanyak istighfar kepada Allah. Saya ulang lagi, tadi yang nomor 1, sabar menghadapi ibadah di tengah corona ini. Yang kedua, khusyuk. Yang ketiga, perbanyaklah istighfar. Yang terakhir anak-anakku adalah tafaul. Tafaul itu artinya optimis. Kita ini tidak boleh mempunyai prasangka buruk terhadap Allah. Kita harus punya bayangan, keyakinan bahwa Allah itu punya harapan. Kamu saya uji begini, di balik ujian ini nanti kamu akan tahu kebahagiaan yang kamu terima.
Apa di dalam Al-Quran? Ayat yang disebutkan oleh Allah, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, anak-anakku. Jadi kita ini harus punya harapan. Sekarang ada seseorang loh, umpamanya ibu mencontohkan, ada seseorang mungkin belum datang jodohnya. Itu bukan berarti Allah tidak menerima doa kita. Karena kamu masih kuliah, kamu belum selesai, pasti Allah masih memilihkan jodoh yang terbaik untuk kamu. Kita harus punya harapan. Ya Allah, terus menerus kita mohon kepada Allah. Allah tahu ukuran manusia. Kita minta rezeki, Allah memberi rezeki kepada kita pas cukup. Pas cukup. Kalau Allah memberi rezeki kepada kita terlalu banyak, nanti dikhawatirkan kita nanti menjadi orang yang sombong. Selalulah anakku berdoa dan yakin Allah akan menerima doa kita. Orang yang tidak punya harapan baik itu adalah bukan hamba Allah. Kita akan minta kepada siapa kita? Kita harus minta kepada Allah. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Anak-anakku, mintalah kalian kepada Allah. Kata Allah, ujibu da'watad da'i. Aku selalu mengijabahi segala doa kamu, segala permintaan kamu. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Okelah anak-anakku semuanya, para santri, para alumni, di mana saja kalian berada, rahimakumullah. Jadi ibu menyimpulkan lagi, ibadah di tengah wabah. Disimpulkan ibu, ayo kita selalu sabar. Ayo kita tingkatkan kekhusyuan kita. Ayo kita selalu memohon ampun kepada Allah. Yang terakhir, kita selalu minta kepada Allah, punya harapan, optimis. Jangan menjadi orang itu yang pesimis. Kenapa Allah selalu menguji saya? Semalas aku capek olehku sabar. Jangan anak-anakku. Jadi harus selalu sabar, harus selalu istighfar. Ya anak-anakku semuanya, jangan lupa 4 yang disampaikan ibu tadi. Kita masih punya waktu 15 hari lagi. Mudah-mudahan kalau kemarin itu nilai ibadah kita ini baru 60, mudah-mudahan sampai akhir nanti, finish nanti, nilai ibadah kita menjadi 99,9. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang ibu sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaat di balik ini semua. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.